Etika adalah kompas notaris. Tanpa itu, semua kewenangan akan kehilangan arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Ngopi Jawara, ngobrol pintar bersama para jawara. Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang yang berbau tentang perjanjian-perjanjian, pekerjaan yang berbau perjanjian dengan salah satu notaris yang kayaknya sih udah senior banget nih. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Ya, izin. Saya Zultrisman, sarjana hukum, spesialis notariat. Spesialis notariatan. Spesialis, bukan magister kenotariatan, bukan. Oh, bedanya apa tuh, Pak? Jadi bedanya ya SPN itu sebelumnya magister. Sebelum ada magister. Sebelum magister dikeluarkan oleh Dikti, ya SPN namanya. pendidikan notariat ini spesialis. Nah, tawan kan nih dari jabatannya aja. Kalau betul usia berapa sekarang, Pak? Saya 62, 62. mau ke 63. Mau 63. Jadi notaris itu dari tahun kapan? Dari umur 40 berarti tahun 2002 deh. 2002 itu, Pak. SK 2002. SK 2002. Dulu emang mau jadi notaris atau bagaimana sih, Pak, dulu sebelumnya? Emang mau jadi notaris. Mau jadi. Karena teman-teman saya semua udah pada jadi notaris. Oh, dulu. Saya termasuk yang terlambat atau saya ngikutin lah. Emang sebelum 2002 itu kerja Saya di swasta saja. Oh, kerja swasta biasa aja. Terus baru pengen jadi notaris nih, Pak ya. Karena di swasta itu saya pikir nggak berkembang. Apa sih, Pak, alasannya orang mau jadi notaris gitu, Pak, biasanya, Pak? Oh, jadi pengalaman kerja sebelum ke notaris ini udah, saya pernah lawyer juga. Advokat. Ya pengacara-pengacara deh. Ya. Terus? Kantor pengacara, kantor-kantor law firm, kantor hukum lah. Cuman di kantor hukum itu kita sepertinya berpihak. Kalau kita kerja di swasta, kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan swasta itu terlalu atas bawah aja. Kerjaannya ya. Terus? Posisi kita atas bawah aja. Jadi Pimpinan majikan. ya. Sementara ketika kita memilih jadi notaris, itu kita posisi itu di tengah-tengah. Kita cukup memahami kebutuhan para pihak, Iya. kita akomodir, kita tuangkan, udah suruh tanda tangan, dibacain dulu kan. Jadi kita sebenarnya menjadi notaris ini kalau menurut saya jabatan yang minim risiko. Oh, minim risiko, Pak ya. Minim risiko, dan kalau bisa menurut saya zero risikonya. Jika kecuali tentu gitu. Ada kecualinya nih berarti nih. Banyak. Tapi nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi, Pak. Nanti kita bahas dulu. Sebelum kita masuk ke situ dulu, notaris sebenarnya kerjanya apa sih, Pak, sebenarnya? Notaris ini sebenarnya kerjanya kayak apa sih? kalau dari definisi, Iya. notaris ini kan seorang pejabat umum yang ditunjuk oleh negara. Untuk apa? Untuk apa itu? Untuk membuat perjanjian-perjanjian. Iya. Perjanjian-perjanjian yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Ya, yang menurut perundang-undangan diperintahkan untuk itu. Jadi notaris ini sifatnya ya membuat perjanjian ya di masyarakat. Oh, perjanjian ya, Pak ya. Perjanjian-perjanjian. Setelah membuat perjanjian berkembang menjadi membuat badan-badan hukum, membuat perusahaan, membuat yayasan dan lain-lain. Berarti kalau emang membuat badan hukum, mau bikin perjanjian itu wajib melalui notaris gitu, Pak ya? Selama ini belum ditunjuk pejabat umum yang lain ya notaris. Berarti emang harus lewat notaris ya, Memang jadi ke gitu. kantor notaris masyarakat. Nah, kalau biasanya kalau saya lihat di plang-plang tuh notaris PPAT itu satu jabatan atau Beda jabatan. Oh, beda jabatan. Beda jabatan, beda SK. Oh, beda SK. Kalau PPAT itu apa, Pak? Kalau PPAT itu kewenangannya khusus mengenai tanah, Oh, mengenai tanah. peralihannya, pembebanannya. Ya. Jadi misalnya tanah jadi jaminan, tanah dijual belikan, dihibah,
Nah, itu urusan ke PPAT. Oh, PPAT. Tapi orangnya sama ya, Pak ya? Orangnya sama. Tapi Jadi notaris dengan PPAT ini kayak dua sisi keping uang ya. Oh, ya. Uangnya satu, tapi kepingnya dua judul gitu. Dua judul kan. gitu. Oh, Dua terpisah warna, gitu ya? itu kan. Oh, Karena di KPPAT itu instansinya beda. oh, instansi beda ya, Pak ya? Instansinya Badan Pertanahan. Ya kalau notaris kan Kementerian Hukum ya, Pak ya? Kementerian Hukum. Jadi tapi kawan-kawan itu dapat masing-masing dapat SK. Beda juga kan SK-nya, Pak ya? SK-nya masing-masing. Tapi udah Pak, kalau notaris udah pasti PPAT nggak sih, Pak? Apa gimana? Oh, sebenarnya kalau saya menilai masing-masing berdiri sendiri. Banyak kawan-kawan yang ketika sudah disanksi notaris, jabatan notarisnya dia di PPAT. Oh, fokus PPAT aja gitu. Setelah disanksi ke PPAT-nya dia notaris saja. Notaris aja. Oh. Jadi mereka bisa berkarya di masing-masing bidang, baik PPAT maupun notaris. Ya. Tapi jika dikombin dari dua-duanya, Ya. itu kan lebih punya nilai jual. Ya nggak? Iya, Pak. Jadi banyak jobnya lebih banyak. Jobnya jadi nambah kan Lebih kira-kira nambah. begitu. Oh, oke. Kalau masyarakat mau jadi notaris tuh gimana sih, Pak, caranya, Pak, biasanya? Emang harus- Masyarakat jika mau jadi notaris, Iya. ini sebenarnya profesi yang menurut saya kalau dia lulusan sarjana hukum Iya. awalnya, ini peluang yang paling bagus untuk menjadi seorang pejabat umum yang khusus ditunjuk oleh negara. Iya sih, sama satu-satunya lagi ya, Pak. Satu-satunya lagi, ya kan? Iya, ngurusin. Wilayah masih jauh, Sabang Merauke, masih banyak kosong kabupaten kota tuh. Ya. Masalah notaris ini ya sebenarnya pekerjaan yang sifatnya seperti buka warung. Kenapa, Pak? Kenapa? Kita sih nggak mempromosikan dagangan kita. Iya. Cuman kita akan menerima nanti setelah pelang nama dipasang. Setelah itu datanglah klien atau masyarakat menghadap, menyampaikan kebutuhannya tentang surat-surat yang akan dia butuhkan. Iya. Di kita notaris di situ ya pada saat itulah kita sampaikan apa-apa yang mereka harus siapkan dan apa yang mereka buat ya dengan catatan ya yang kita sampaikan ke masyarakat itu kepercayaan. Jadi ketika mereka datang kita jawab yang mahal itu sebenarnya dia percaya dengan apa yang kita sampaikan. Dan kebetulan kebutuhan surat-suratnya memang dokumen-dokumennya memang perlu diurus dan dibuat. Dia ambil kepercayaan kita itu. Biasanya kalau suratnya masyarakat itu surat apa sih, Pak, biasanya? Biasanya kan begini. Jadi kalau kebutuhannya datang ke notaris, banyak sebenarnya materinya atau macam-macam pekerjaan yang bisa dilakukan oleh notaris. Seperti melegalisasi atau mau melegalisasi surat-surat atau kopi sesuai asli. Oh, itu juga Ya. notaris, Pak? Notaris. Jadi sah gitu ya, Pak ya? Jadi Kalau- dia punya surat nikah misalnya. Oh, digunakan untuk kebutuhan apa? Ya. Daripada membawa aslinya, dia Ya. bawa saja kopinya. Ya. Tapi kopinya ini sudah dicap oleh notaris. Itu sah, Pak? Itu sama lagi sama Sama dengan yang sah dengan buku nikahnya. Oh, gitu. Karena bunyi kata-kata di fotokopi sesuai asli itu di notaris kan disebut. Apa? Fotokopi ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya. Oh, ada itunya ya, Pak ya? Di capnya itu ada bunyi kata-kata begitu. Oh. Itu yang paling simpel kerjaan. Itu yang paling simpel Itu ternyata. yang paling kecil itu. Ini saya juga baru tahu loh, Pak. saya sendiri baru tahu. Jadi kebutuhan-kebutuhan melengkapi CV, Iya. yang ijazah, akta lahir segala macam dari akta lahir SD, SMP, SMA, S1 itu bisa kopi di kantor notaris. Saya kopi notaris nanti dicap sama notaris itu sah berarti, Pak, di mana? Itu bisa dipakai kemana-mana. Oke berarti. Jadi ya. instansi lain sampai saat ini masih percaya. Ya seharusnya emang percaya kan? Dan memang itu memang negara sudah sebut
Itu salah satu termasuk lingkup lah. Itu lingkup kerja notaris yang paling bawah. Iya, itu yang paling sederhana, yang paling simpel lah. ya itu ya pengesahan fotokopian itu ya Pak ya. Fotokopi sesuai asli aja. Berarti ya itu ya yang paling simpel ya Pak ya. Paling simpel. Makanya ya kalau emang mau fotokopi sah di mata hukum ya tinggal ke notaris itu juga bisa kan ya Pak ya. Pergilah datang ke kantor notaris, sampaikan niatnya, Pak Notaris, fotokopi saya ini mau dipakai ke sana Pak, mau dipegang-pegang dia enggak Pak? Sini, dibikin kopinya, kita cap, udah kasih. Oh, ada itu, terus saya juga nggak tahu itu loh Pak. Saya taunya ya biasanya notaris itu perjanjian kerjasama. Ya, itu sudah materinya udah berat. Udah beda ya Pak ya, itu tuh, emang bukan buat masyarakat yang itu ya. Kalau namanya kerjasama, namanya sebutnya perjanjian. Iya. Ini kerja notaris yang sebenarnya. Yang sebenarnya Pak ya. Yang sebenarnya. Kenapa? Ya masing-masing pihak yang bikin perjanjian tentu menyiapkan syarat-syarat. Iya. Ada haknya, ada kewajibannya. Iya. Ada Di situlah yang kita create ibaratnya. Kebutuhan para pihak kita tuangkan. Namun selama ini karena notaris ini jabatannya ini udah sejak dahulu kala hadir di bumi Indonesia ini. Tahun berapa sih Pak? Dulu Pak? 1908. 1908. Iya, karena kita di ulang tahun Ikatan Notaris Indonesia itu 1 Juli. 1 Juli nama notaris itu lahir Pak berarti? Iya, jadi di Republik ini belum ada lahir Republik di tahun 45. Iya, notaris sudah ada. Notaris jabatan ini udah ada. Jadi orang Belanda atau VOC atau apalah namanya sebelum Indonesia merdeka untuk mengesahkan segala tindakan hukumnya dia udah tunjuk pejabat khusus untuk itu. Untuk pejabat khusus untuk notaris. Ini yang sebenarnya yang mahal itu kata-katanya pejabat yang ditunjuk khusus untuk itu. Wah, kata-kata yang mahal itu ya pejabat khusus ya Pak ya. Iya. Tapi kalau di luar negeri itu ada gak sih Pak pejabatan notaris gini sih Pak? Ada lah. Ada sama? Ada. Di dunia ini seperti dua grup ya. Iya. Latin dan beda. Ada dua. Beda gaya, beda style. Beda. Kalau Indonesia lebih ke arah mana Pak? Kita ke sivil. Sivil tuh maksudnya? Ke sistem Eropa kontinental, seperti Prancis, Belanda. Prancis, Belanda Jerman, sama kayak gini nih. sama dengan kita. Argentina di Latin di sananya. Beda lagi. Nah, sama kita. Sama. Kalau Amerika, Singapura itu beda. Beda itu. Berarti tetangga kita. Australia beda. Jadi beda ya. Wah, berarti sistem hukumnya. Berarti emang jabatan notaris itu bukan di Indonesia doang kan, tapi di luar juga ada. Di dunia pun sudah di tiap-tiap negara sudah diaku juga jabatan-jabatan yang khusus untuk ini. Tapi untuk jadi notaris itu harus emang MKN ya Pak ya? Magister Kondatariatan. Iya, mereka pertama kalau di Indonesia dia harus sarjana hukum. Sarjana hukum. Setelah sarjana hukum dia tambahlah kuliahnya di Magister Kenotariatan. Untuk saat sekarang ya. Untuk saat sekarang. Kalau Bapak dulu kan apa Pak? Kalau dulu kita namanya spesialis. Spesialis. Kayak dokter. Spesialis notariat. Spesialis notariatan. Tapi sekarang harus wajib magister. Ini magister. Magister S2 ya Pak. Nah, tadi Bapak bilang tuh ada masalah yang minim resiko ya Pak ya, kata Bapak. Tapi saya dengar sih beberapa berita tuh ya kadang-kadang notaris tuh dipanggil sama polisi tuh biasanya kena apa sih? Banyak Pak. Jadi sebenarnya si notaris zaman sekarang, mungkin ini udah panggilan zaman Pak. Kenapa? Jadi panggilan zaman, notaris ini memang bergeraknya tuh di bumi Republik ini sebelum keluar UJN. Jadi Undang-Undang Jabatan Notaris 2004. 2004 ya. Sebelum 2004. Ya. Kita pakai peraturan jabatan notaris. Peraturan jabatan PJN namanya. PJN. Itu dikeluarin sama negara juga. Ada peraturan jabatan. Ya. Setelah itu keluar undang-undangnya 2004. 10 tahun dirubah undang-undang yang 2004 ini. Perubahan namanya. Perubahan undang-undang notaris. Itu baru ketentuan yang sedang berlaku bagi notaris. Namun ketentuan yang jauh-jauh hari sebelumnya sejak 1908 ya
dan sampai pendidikannya. Ya. Kalau sebelum 2004 ya Pak, Ya. sebelum 2004 itu banyak notaris yang menjalankan jabatannya itu dulu berasal dari spesialis atau kandidat notaris. Oh, spesialis yang kayak Karena Bapak. magister yang muncul sekarang ini mulainya tahun 2000 Pak. Tahun 2000 berapa? 2000. 2000, ya. Jadi tahun 2000 SPN ini mereka ganti Jadi programnya, magister, ya. jadi magister kenotariatan. Magister Konotariatan. Kalau dulu di SPN itu hanya cuman ada perguruan tinggi negeri 6. Oh, nggak semua ya Pak ya? Belum Pak, Sedikit. 6 Pak. doang se-Indonesia Pak. Apa aja itu Pak kalau masih ingat Pak dulu? USU Medan, Khusus Medan, terus UI, UI, Unpad Bandung, Unpad Bandung, Unair Erlangga Surabaya, baru 4 ya. Undip, Undip, satu lagi. UGM. Baru 6 itu dong Pak. Itu 6 doang Pak. Spesialis kenotariatan waktu Notaris. sebelum tahun 2000. Sebelum 2000. Jadi Ya. ini sebenarnya zaman-zaman keemasan ya. Oh, itu malah zaman keemasan Pak. Zaman keemasan menurut saya apa? Apa? Pertama dari jumlah Jumlah apa? notaris. Ya, Jumlah yang lahir dari 6 perguruan tinggi negeri tentu ya nggak banyak. 6 itu doang. Iya. Ya kan? Seperti saya di UI masuk 1997, Iya. angkatan saya nggak salah saya cuma 300. Nggak banyak ya Pak ya. Dibagi 2 lokal, 2 Ya. kelas. Ya kan? Ya. Nah, setelah itu kuliah 3 tahun. Paling cepat 2 tahun. Ya. SPN itu. SPN itu. Paling cepat 2 tahun. Ya. Di angkatan saya itu cuma 2 orang, 2 tahun. Bapak Saya 2,5. 2,5. Tengah-tengah berarti ya. 2,5. Ya. Mau 3 tahun pun menurut saya sih no problem. Karena apa? Emang waktu itu. Karena kita memang sudah menyambi, kita udah berkeluarga, Oh, kita udah iya. bekerja Udah juga bekerja. ya kan. Tapi bagi kawan-kawan yang junior murni kuliah di spesialis saja, Ya. di 2,5 tahun mereka rata-rata karena dia nggak ada beban Aduh. khusus saja untuk itu kan. Mau kenotariatan itu ya Pak ya. Ah itu 6, itu di zaman itu dulu. Zaman dulu. Setelah itu Dikti buka keran ini. Iya, magister. Program pendidikan, prodi-prodi Iya. oleh swasta. Sampai menurut Mendikti itu syarat cukup, Ya. buka. Dan ketika notaris ini sudah menjadi masa keemasan di waktu itu Pak. Ya. Pertama-tama itu yang mau jadi notaris itu Pak, anak mantu notaris, Oh ya, keluarga. karyawan notaris. Ya. Ya Pak. Ya. Itu di lingkungan itu aja dulu tuh. Lingkungan itu circle-nya ya. Itu aja dulu tuh, ya kan? Iya. Notaris sudah menjabat, bisa jadi dia suami istri, Iya. ya kan? Atau salah satu saja. Nanti anaknya ngikut. Kalau dia sudah besar kantornya dan rame, jumlah karyawannya banyak. Karyawan yang banyak ini juga mau menjadi seperti ibunya, Iya. gitu. Karyawannya juga pengen seperti bapaknya, gitu. Nah, awal Itu untuk lingkungannya Pak ya. ya. Nah, ini pilihan kan cuma 6 negeri. Iya. Oh, setelah tahun 2000 Kualifikasi juga dibuka. pakai ketat dong ya. Setelah 2000 dibuka kerannya. Sekarang udah jadi 50 atau mungkin 60. Banyaknya. Prodi pendidikan magister kenotariatan di luar yang 6 tadi loh. Iya. Yang 6 tentu nggak hilang-hilang. Tetap. Tetap ada, tapi Cuman kue ini ibaratnya sudah dibagi oleh perguruan tinggi swasta lainnya. Manapun ada. Untirta barangkali mungkin ngadain ya mungkin ya nanti. sebentar lagi. Karena dia udah memenuhi syarat, mungkin Ya. jumlah doktor, ya kan. Apalah Pelita Harapan yang dekat-dekat kita di sini aja di Tangerang. Jadi banyak. Oh banyak. Jadi makin banyak itu malah jadi sumber masalah. Dan kebetulan begini Pak, materi MKN dengan SPN, Ya. materi yang didapat oleh mahasiswa pada saat SPN dan MKN Ya. beda jauh. Bukan yang dibawa, berarti saya kirain di materi SPN inilah yang akan diterapkan di Sebenarnya nggak salah Pak, untuk profesi-profesi khusus untuk itu. Ya.
judulnya harus spesialis. Spesialis. Harusnya spesialis, Pak. Jadi Nggak tahu Dirjen Pendidikan Tinggi pada saat itu atau Mendiknas apalah kan. Berpikirnya nggak tahu atau mungkin yang tadi spesialis dirubah jadi program magister gitu ya Pak ya. dan di pihak lain kementerian kita Pak, nggak salah saya setelah 2000 itu Ya. itu kan dari kehakiman berubah Oh iya, HAM RI ya. HMRI, Pakai Kementerian Hukum HAM, dan HRI ya. Berubah juga kita. Jadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini besar pengaruhnya juga. Apa pengaruhnya? Ya, pendidikan spesialis notariat tidak harus khusus 6 perguruan tinggi negeri ini aja. Oh, Ya kan? itu Mana perguruan tinggi swasta yang memenuhi syarat? Belum Kan tentu. kira-kira begitu bahasanya. Ya kan? Mulailah Trisakti, Pancasila, Buka semua. Jayabaya, wah, semua. Oh, berarti emang materinya beda Pak waktu itu yang Beda materinya. Contoh ya, apa gitu Pak? kalau kita waktu SPN itu ada mata kuliah magang. Mata kuliah magang tuh Mata kuliah magang itu ya seolah-olah pada saat kuliah itu kita dibikin simulasi pada saat seperti menjalankan kantor. oh Ada tamu, ada begini, Iya. tata cara persyaratan kantor Iya. yang layak kayak gimana. waktu di SPN Pak. Itu di SPN. Dan di SPN ini juga meskipun dia tidak menulis, Iya. tapi materinya dalam-dalam, Pak. Materinya dalam itu misalnya, kalau misalnya hukum waris itu ya hukum waris dari seluruh etnis. Tionghoa, Timur Asing, Arab, Pakistan, India. Oh, ininya Pak materi-materi itu Pak? Pribumi, ya kan. Jadi kalau cerita hukum waris ya kita bicara Semuanya. hukum waris dengan etnis masyarakat yang ada Sabang Merauke. Berarti bukan global ya Pak? Enggak, Pak. Kalau itu cerita waris. Kalau apalagi nanti masuk ke cerita kitab undang-undang hukum perdatanya. Iya. Kita masih berpegang dari yang kita ambil dari kitab undang-undang hukum perdatanya Belanda. Belanda kan masih ya. Ya kan, ada buku 1 tentang orang. Iya. Komplit kita gali. Orang yang katanya masih di dalam perut itu udah dihitung. Iya. Kapan dia dihitung? Ketika lahir hidup. Jadi ketika istrinya sama suaminya Mengandung. 2 orang menghadap ke notaris, Ya. istrinya sedang hamil. Ya. Ini anak yang di dalam ini Dihitung. bisa dihitung. Kalau lahirnya hidup, kira-kira begitu istilahnya. Berarti Itu hukum orang. Setelah itu hukum benda. Setelah itu baru perikatan, perjanjian. Setelah itu baru daluarsa. Itu udah ngelotok anak-anak. di waktu di spesialis tuh Pak. Waktu di spesialis. Emang waktu kalau di MKN Bang ngeliatnya kayak gimana Pak? Di MKN kulit-kulit aja, Pak. Hah? Di kulit-kulitnya aja. Pokoknya adalah sedikit-sedikit, tipis-tipis aja semua. Bukan spesialis dalamnya kenotariatannya berarti ya? Nah, dia memang dituntut untuk menjadi S2 Iya. dan bisa jadi dosen atau strata S2 ya. Kalau kita kan Iya. S1 ya hukum, setelah itu spesialis. Iya, satu spesialis jadinya. Jadi memang kawan-kawan yang di spesialis seperti saya kan saya nggak cantum SPN-nya. Oh. Cuman sekarang pengaturan gelar di nama seseorang ini sepertinya nggak begitu mendapat tempat oleh negara. Suka-sukanya aja kawan-kawan. Iya, mau nambah. Sudah dia SH, sudah SPN. Pada waktu kita kuliah, dosen kita atau di kampus kita udah bilang, spesialisnya nggak perlu tongol. Oh. Makanya kalau masyarakat tahu, kalau Zultrisman SH aja polos, Iya. ini notaris senior nih. Iya. Tapi kalau udah pakai SH MKN, ini produk baru nih. Produk baru 2000-an. Oh, gitu ya Pak ya. Nah itu otomatis Pak, sudah sekarang ini di masyarakat sudah. Jadi menurut Bapak mungkin MKN sekarang ini belum nggak sama kayak dulu Pak ya kualitasnya. Kalau menurut saya sih mereka kekurangan materi Materi untuk menjalankan jabatan.
Materi apa? Baik Yang keilmuannya, teknis gitu ya, Pak, baik teknisnya, teknis lah. Teknis Banyak. yang Banyak dia nggak dapat. dilupakan gitu ya Pak ya. Mereka harap Pak nanti itu atau perkumpulan pun kadang-kadang mensiasatinya dengan mengadakan magang. 2 tahun sesudah. Oh 2 tahun sudah lulus MKN. Oh dia juga wajibkan magang dulu Nah, jadi gitu ya? kalau untuk dia jadi notaris dia magang 2 tahun. Per 6 bulan, sekali 6 bulan 1 sertifikat, 1 kali 6 bulan 1 sertifikat. Jadi 4 sertifikat magang dia dapat. Oh jadi tempat gitu ya Pak ya? Bisa 4 tempat, Atau bisa di satu tempat aja. Pokoknya Tapi sertifikatnya 6 bulan. per 6 bulan 1 sertifikat, 1 sertifikat. Jadi menyiasatinya akhirnya komunitas kayak gitu Pak? Kalau di zaman kita SPN, Ya. persyaratan itu setahun sebelum dan setahun sesudah, Pak. Oh ya, magangnya. Magangnya. Ya. Jadi maksud magangnya ini kan kita mau jadi notaris buka kantor sendiri, Pak ya. Iya. Jadi waktu jadi mahasiswa di notariat itu juga kita sudah magang di salah satu kantor. Oh waktu jadi di SPN gitu Pak ya? Udah di SPN tuh udah jadi Udah magang. udah terikat ke salah satu kantor-kantor notaris. Nah, setelah tamat tambahin lagi setahun lagi. Di magang notaris magang Di lagi. kantor notaris lagi. Berarti lulus belum tentu langsung bisa buka kantor berarti kan? Jadi sama aja sekarang. Kalau sekarang mereka di akhirnya tamat plus 2 tahun. Plus 2 tahun untuk ini. Kalau dulu. di zaman dulu tamat setahun sebelum, setahun sesudah. Penting ya Pak berarti magang itu Pak ya? Penting Pak. Karena di magang itu nanti pertama tata cara melayani Masyarakat ya. masyarakat yang datang. Di MKN ini kadang-kadang kan dianggap sudah nggak penting. Padahal kalau menurut saya di jabatan kepercayaan itu nomor 1. Apa Pak? MK? Di MKN. Oh MKN ya. Di MKN kan itu nggak materi-materi gituan melayani. Masyarakat. Dulu kalau kita di SPN Pak, Iya. menerima telepon pun aja pun Dipelajari. di apa maksudnya diawasi oleh dosen yang Iya. mengajar magang saat itu. Misal telepon datang, Ya. kita jawabnya apa? Oh. Sampai begitu Pak. Ini Jadi etikanya benar-benar diperhatikan waktu itu. jadi memang ya jadi seperti itu nggak salah waktu itu saya masih di magangnya SPN. Ya. Halo, selamat pagi. Saya Trisman dari kantor notaris ini. Oh. Apa? Jadi terang benderang ke masyarakat yang datang nelfon, Pak. Maksudnya apa? Kebutuhannya apa? Jadi ada kepercayaan gitu ya. Jadi dari awal itu sudah disiapkan, Pak, jalur kepercayaan ini. Ini salah satu jalur kepercayaan. Waktu di MKN nggak dipelajarin itu Pak? Oh, enggak tahu saya. Karena Nggak kita tahu. kan enggak ini. Nggak lihat ya, oh ya, Tapi kalau menurut saya sih enggak. Enggak ya. Kalau Karena menurut mereka saya lebih fokus ke karena dari jumlah mata kuliah sedikit. Atau SKS-nya jadi sedikit. sedikit gitu ya. Yang dia fokuskan kan cuma menulis, Pak. Oh fokusnya di menulisnya itu Ada malah. tulisan, ya kan. Kalau di kita SPN kan itu nggak ada. Jumlah mata kuliah selesai udah. Oke, jadi mungkin itu ya Pak ya, jadi ada beberapa masalah jadi mulai belakangan ini. Kalau menurut saya sih salah satu masalahnya begitu. Di MKN ini ketika jabatan ini diberikan oleh negara ke seseorang Iya. yang di dalam menjalani sekolahnya atau pendidikannya Iya. terlalu ini Pak, terlalu minimalis. Karena apa? Dengan diberikan materi yang besar dan luas saja mereka pun jadi Iya. nggak sukses-sukses juga. Apalagi yang dikasih tipis-tipis kira-kira begitu. Emang sekarang jumlah notaris sekarang berapa sih Pak banyaknya? Kira-kira. Kalau saya mengira Pak sekarang di Indonesia ini sudah 25 ribuan ada. Tersebar seluruh Indonesia Pak ya? Ya, Kalau Bapak kan sendiri di Pandeglang ya Pak ya? di Pandeglang Pandeglang itu berapa notaris Pak di sini? 50. 50. Dulu di Pandeglang ini cuma 5 sampai 10 orang. Awalnya Pak. Iya. Terus? Jadi Pandeglang ini kan dulu kan kalau masih Jawa Barat kan seperti cuma kecamatan Pak.
Oh iya benar. Serang kecamatan, Iya. Pandeglang kecamatan, kan begitu. Iya. Sampai jadi Jawa Barat, mekar jadi Provinsi Banten, ya udah. Makin bertambah jadinya. Jadi Kabupaten Serang Kabupaten. Nah sekarang Kabupaten Serang pun dipecah lagi, ada kotanya, ya kan? Nah, ini Iya. Pandeglang nggak tahu lagi ke depan bisa dipotong 2 lagi ya kan? Potong dua lagi apa Kegedean. gimana ya. Wah. Ternyata emang beda Jadi ya, Pak, dunia ya? notaris ini kalau menurut saya sengaja tidak disengaja. Kalau menurut dunia notarisnya menurut saya cuman sengaja inti permasalahannya nggak ditimbulkan atau nggak dimunculkan. Oh. Karena apa, Pak? Itu urusan belakangan. Kalau dia mau sukses ya mereka belajar sendiri. Oh gitu. Tapi kalau menurut saya harusnya dari awal tetap dimunculkan. Dimunculkan dari awal aja nggak lengket, apalagi datangnya belakangan. Jadi permasalahan dari Sekarang di dalam menjalankan jabatan, Iya. kawan-kawan di MKN kan rata-rata maunya instan aja, Pak. Iya kan? Jadi dengan dia buka kantor, setelah itu datang orang. Setelah orang-orang datang transaksi, Iya. tawar menawar harga, Iya. ya kan? Itu Cocok aja. jalan, kalau enggak ya. Oh. Padahal itu yang menurut saya sih jabatan yang identitasnya atau tipis sekali. Jadi seharusnya itu kayak gimana kalau Notaris ini kalau menurut saya jabatan ini ini kan khusus saya ya Pak. Ya. Saya di kilometer 7 nih. Ya jangan ya Labuhan sini. Dari alun-alun sana. Ya. Kawan-kawan kan semua beredar di sana Pak. Iya. Oh banyak di sana ya di Kan di sana Pak, di kotanya. Di kotanya. Kalau Bapak saya kan agak jauh nih masalahnya nih ya. jauh lah. Iya. Cuman yang saya sampaikan ke warga itu kan kepercayaan Pak. Jadi meskipun saya di kilometer 67 Pak, Warga tetap datang tetap sadar. karena memberikan pelayanan. Karena di satu pihak, ini kan rezeki kita kan beda lagi Pak. Iya, iya. Usaha, doa, ada Tuhan yang menentukan. Iya. Jadi masalah teknis kalau menurut saya sih, kalau dari persentase hidup 20% lah. 80% ini banyak non teknis. Iya Pak. Iya. Kalau menurut saya. Oh, tetap Tapi kalau kita terlalu ngotot-ngotot, kan banyak notaris gelarnya panjang. Iya. Doktor, Doktor SH. bla 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 bla, banyak tuh di belakangnya. SH, kadang-kadang ada SE-nya juga. Iya. Ada MH. Ya Pak. Nambah-nambah aja tuh. Banyak Pak. Ini untuk level doktor ini, Iya. kalau menurut saya sebentar lagi 500-an ada nih. 500-an sampai 1000. Untuk notaris. Notaris yang udah jadi doktor ya. Iya. Karena sekarang mereka lagi. Tapi setelah saya nilai-nilai, saya tawaran ini udah sering juga datang ke saya. Tapi untuk menjalankan jabatan ini nggak signifikan. Bukan jabatannya ya Pak ya, bukan Iya. titelnya yang harusnya. Bukan. Jadi sebenarnya notaris ini sebenarnya ilmunya beda-beda tipis sama biro jasa. Iya. Tapi kita diaku. Kalau biro jasa kan enggak. Iya. Dan kalau kita pun juga kita pertanggungjawabkan produknya. Karena Kita punya tata cara. Arsip perkantorannya kumaha segala macam. Kalau biro jasa kan kayak Ya. warung beli kacang aja. beli kacang buang bungkus kotak buang. Kalau Terserah kita kan kayak enggak. gimana. Tapi kalau notaris Jadi nggak bisa kita kayak gitu. karena sudah diikat dan dikunci dengan undang-undang. Iya. Dan itu sudah dari dahulu kala. Jadi bagi mereka yang benar-benar mencintai jabatannya ini, meskipun MKN pun Iya. dia nanti akan menemukan inti jabatan notaris itu seperti apa. Nah, Di situ ya. ini yang saya dapat. Karena dari SK saya 2002, dilantik di Provinsi Banten 2004, karena pada saat itu kanwil hukum belum ada. Belum ada. Iya. Kita dilantik oleh Sekda. Ya kan? Gubernur nggak berani lantik waktu itu. Sekdanya melantik. Sekda yang nanti. Dikumpulin dulu rame-rame baru dilantik. Terus mendaftar. Dan awalnya kita urusan pembinaan pengawasan ini ke pengadilan. Pembinaan pengawasan notaris Pak. Ya. Jadi nggak tahu saya, SK saya kan Menteri Kehakiman tuh ya.
Tapi pada saat pembinaannya itu dulu kita ke pengadilan. Masih ngerasain itu. Masih di awal-awal soalnya, Pembinaan pengawasannya di pengadilan. Setelah itu baru dibentuk Kementerian Hukum ya. Majelis Pengawas. Ya Pak. Ya, sekarang ya, yang sekarang ini Majelis Pengawas ini. Majelis Pengawas. Dan kebetulan juga Pak Jutrisma ini adalah majelis ketua ya Pak ya. Ketua Kebetulan MPD. ya saya diamanahkan oleh kawan-kawan menjadi ketua. Majelis Atau Pengawas. dipilih ya, Ya. Majelis Pengawas. Itu emang kalau Majelis Pengawas tuh tugasnya ngebantu aja apa gimana sih Pak? Apa gimana Pak? Majelis Pengawas ini tugasnya Pak. Apa Jadi saking jabatan notaris ini yang harusnya di awal kita bicara tadi zero risiko ya. Iya. Harusnya. Seharusnya kan tadi Bapak ngomongnya zero Ya. kecuali nih ada kecualinya namanya. Pada kata-kata kecuali, Iya. rupanya notaris ini sekarang trennya itu sering Terlibat ya Pak ya. membuat rugi para pihak Kenapa? atau mengecewakan para pihak Iya. atau ya merugikan, mengecewakan, yang mengakibatkan masyarakat rugi dan masyarakat melapor. Majelis Pengawas salah satu tugasnya yaitu menyelesaikan laporan-laporan masyarakat yang masuk, aduan-aduan yang masuk. Jadi masyarakat juga bisa mengadukan ya Pak ya kinerja notaris ya? Bisa. Sekarang malah ditambah sesama notaris pun boleh saling mengadu. Boleh Pak sekarang? Boleh sekarang. Jadi kalau kita lihat kawan notaris kita ini kurang benar, kita bikin laporan. Jadi notaris Ya. yang nggak benar itu bisa diadukan ya Pak? Karena jabatan kita ini kan tidak hanya menjalankan jabatan secara menurut undang-undang, kan juga ada etika profesi di dalamnya. Oh ada etika profesi ya Pak ya? Ada perilaku Pak, etika perilaku. Jadi kalau ketemu misalnya notaris kerjanya mabuk tiap hari itu kan juga nggak benar Pak. Itu bisa dilaporin. Itu bisa dilaporkan Pak? Bisa. Pembuat akta palsu juga bisa dilaporkan berarti kan? Nah, kalau akta palsu otomatis tentu yang mendapat kerugian langsung dari akta palsu itu yang melaporkan. Yang melaporkan? Kalau kita nggak tahu, karena kan masing-masing kan merahasiakan. Oh merahasiakan isi aktanya ya soalnya ya? Merahasiakan jabatan atau akta yang dia bikin. Jadi kalau menurut saya Pak, jadi notaris ini komplit Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya sih secara apalah ya, moral, material, kita harus complicated jadi manusia menjalankan jabatan ini. Karena apa? Kita nggak punya atasan. Ya Kita benar. cuma punya pengawas. Oh ya punya pengawas MPD ini. Ya Pak, Iya benar. kita nggak punya atasan. Kita punya pengawas doang. Setelah itu kita punya karyawan. Ya Pak. Benar. Jadi karyawan kita harus turut dan taat ketentuan kita di kantor. Karena nggak 1-2 juga notaris dikerjain oleh karyawannya. Oh, Banyak Pak. Jadi kepercayaan untuk notaris ini pertama awalnya di dalam Pak. oh, Kalau di dalam ini kadang-kadang ya karyawan yang bekerja dengan kita itu memang harus benar-benar yang jujur lah. emang maksudnya karyawan itu memanipulasi akta atau bagaimana? Bukan memanipulasi lagi Pak, kadang-kadang malah meniru tangan, bikin sendiri. Yang dikeluarkan sama. Jadi banyak juga, jadi kerjaan di kantor notaris ini karyawan-karyawannya terlalu nakal atau terlalu rajin. Iya. Ya Pak. Akhirnya. Dia bikin juga sendiri akta itu. Wow. Dia bikin sendiri, nanti dia tiru tanda tangan notarisnya. Sampai nanti ada muncul pengaduan. Kalau ada masalah berarti kan ya berarti. Oh iya, kan complicated Pak tanggung jawab notaris. Jadi dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap jabatannya secara sendiri. Berarti Karyawan yang bekerja di dia pun harus dijaga dong. oh, harus Pak. Sampai produknya sampai ke masyarakat. Iya. Dan jika akta yang dibikin itu juga tidak memenuhi standar pada hari pukul tanggal Iya. sesuai UJN menghadap pada saya, dibacakan, tanda tangan. Kalau itu tidak dipenuhi, ya bisa lagi dilaporin lagi. Jadi kalau menurut saya
Kan nggak main-main jabatan ini. Iya, nggak main-main berarti. Nggak main-main, Pak. Berarti nggak boleh asal ya Pak ya? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, bukan jabatan yang Ya, oh saya mau jadi notaris aja gitu lah. Nggak. Kayaknya enak cuma tanda tangan doang gitu. Orang ngeliatnya kan. iya ketika itu yang terucap, Iya. itu kan seperti doa, Pak. Iya. Itu gagal dia. Oh. Jadi kalau ada calon notaris awal berpikirnya seperti itu, dia gagal. Pasti ya Pak ya. Gagal pasti gagal. Karena kalau untuk dia benar-benar mau jadi notaris, pertama tempat di mana dia akan berkarya atau menjalankan jabatan itu dia pilih jauh-jauh hari, Pak. Oh ya. Enggak main ujuk-ujuk masuk Pandeglang, masuk Serang, enggak, Pak. Karena posisinya kadang-kadang kan bisa jadi wilayah itu udah penuh, Pak. Iya benar. Ya kan? Sementara formasi ini di kementerian. Iya, dari Kementerian Hukum ya. Ya, Kementerian Hukum otomatis tentu wilayahnya Sabang Merauke yang di ujung-ujung yang belum ada notaris. Iya, pastikan ini masih banyak kosong. Dia pikir Kalau boleh Pak, saya memanggil notaris-notaris baru itu isi yang kosong-kosong itu. Itu hari masuk, itu hari dapat duit. Pak, emang kalau yang di pos-pos itu ada apa ya, maksudnya masyarakat yang membutuhkan itu tuh pasti ada Pak? Banyak lah Pak. Tapi kan tadi siapa saya Iya, yang bilang, paling tadi kecil itu kita aja bisa jadi ya Pak. sertifikat Pak, ijazah aja bisa langsung. Iya benar sih. Hah? Iya benar. Tapi kan mereka mikirnya Tata kalau yang baru-baru ya saya pikir ya Pak ya. Ah yang cuan mau Jakarta banyak perusahaannya. Ya ketika itu yang terjadi, Ya. muncul pikiran simsalabim, tahu apa? Iya. Pikiran simsalabim namanya. Iya. Rezeki itu datangnya nggak begitu, Pak. Ada proses. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau sukses, Iya. apapun gelar seorang notaris itu yang dia jual itu kepercayaan. Kepercayaan ya Pak ya. Percayaan. Seperti kayak Bapak aja di Pandeglang aja Ya, kepercayaannya. tidak semua klien yang datang ke saya percaya saya loh, Pak. Oh, iya. Tapi dari semua klien yang ke saya atau kerjaannya saya yang bikin, pasti ada yang percaya saya. Nah, itu yang sebenarnya Pak. Kalau kita ada 100, lebih dari separuh percaya, itu kita udah sukses. Jadi klien notaris itu sebenarnya berulang itu ke itu aja, Pak. Oh iya. Karena kepercayaan sih. Datang satu baru nih, Iya. setelah bicara panjang lebar, setelah itu kerjaannya selesai, sukses, rapi, diulang lagi, percaya lagi. Jadi kepercayaan itu kan enggak sekali dua kali kerjaan, Pak. Iya. Karena itu berulang-ulang. Ya sama kayak orang kita jualan aja sih Pak Iya. sebenarnya. Kayak kita jualan produk kalau orang itu Sepanjang nggak ada penipuan, iya, selama kita nggak ada bermasalah, iya. pasti ya orang lebih percaya sama produk yang kita berikan, apalagi pekerjaan yang kita berikan. Iya. Ini senior emang Pak Jul ini emang udah melalang. Jadi ya emang nggak mudah ya Pak jabatan Nggak. notaris ya Pak ya. Nggak mudah. Ya kalau Jadi Pak, saya sebenarnya dengan notaris baru sekarang Pak, dengan syarat bisa jadi notaris umur 27, ya. ya Pak? Oh sekarang bisa 27. Ya. Dulu maksudnya emang 27 juga. sama ya. Dan kalau dibanding saya sekarang udah 60, Ya. atau taruhlah 60 dengan 30, saya itu kan udah beda generasi Pak. Beda generasi ya. Ya Pak? Iya benar. beda Itu generasi. pemahamannya udah beda. Lu aja udah tua. Lu aja ngomong terlalu ini. Ya kan? Nah itu gimana tuh Pak kalau ketemu sama notaris-notaris yang baru tapi yang Bapak aja emang nggak ngikutin Iya. zaman nih gimana nih Ya. masaknya. Karena apa? Di dalam menjalankan jabatan, sebenarnya yang utama bagi kawan-kawan itu ya menghargai senior. Menghargai senior. Karena senior ini tentu lebih syarat pengalaman. Bener. Ya Pak? Benar, apalagi jabatannya ini yang melibatkan langsung ke masyarakat ya Kita Mas? jabatan kita kan itu aja Pak. Iya, benar-benar. Jadi saya sebenarnya udah mengklasifikasikan jabatan notaris ini kalau di perkumpulan itu di INI 5 tahun pertama, 5 sampai 10. Jadi per 5 tahun Pak. Ya. Jadi Generasi 05, 010, 015, 020. Jadi yang agak berat itu Pak 05. karena baru. Baru.
Karena kepercayaan yang dia kasihkan ke masyarakat Iya. kan belum teruji Pak, mungkin baru sekali, Iya. 2 kali, sekali, 2 kali, sekali. Itu 0,5. Tapi kalau sampai udah 5 ke 10, Iya. itu biasanya udah berulang Pak. Oh ya, Pak. Ya, Pak. Apalagi dia notaris bank Oh, notaris bank. Ya. yang pasti sudah sering mengikat masalah kreditur bank kreditur bank ya. dengan kreditur bank dengan debiturnya. Iya. Ya Pak. Iya. Kan orang ngutang tuh kadang-kadang kan 2 tahun ya lunas, setahun lunas. Iya. Ya Pak, uangnya kan itu aja Pak. Iya. Nah itu maksud saya kepercayaan itu. Nah, jadi notaris yang sudah di atas 20 tahun, ya otomatis Pak. Iya. Pengalamannya pasti lebih. Saya jadi notaris umur 40. Sekarang udah umur 63, udah 20 tahun lebih masalahnya, Mas. 22 tahun lebih. Iya. Nah, sementara kita pensiun 65. Oh, ada pensiun, Pak? Ada. Oh, kirain tuh sampai dengan Minum boleh nih ya? Boleh. Minum dulu aja, Pak. Oke. Kita minum dulu. Pensiun ada 65. Oh, pensiun, Pak ya? Pensiun. Kalau itu jabatannya bisa diturunkan atau bagaimana, Pak? Apa misalkan Bapak sekarang di bagian ini punya kantor notaris nih. Terus punya karyawan atau anak gitu yang mau gitu ya, diturunkan aja gitu, jadi nggak perlu dilantik lagi atau gimana? Oh enggak. Oh, nggak bisa. Itu tetap dengan tata cara pengangkatan notaris baru, Pak. Oh, tanpa notaris baru. Tapi kalau kliennya bisa kan kalau dilempar gitu, bisa rekomendasi tapi jatuhnya ya? Namanya kita dengan anak itu otomatis Pak. Iya, oh gitu. Jadi rekomendasi aja gitu. Tapi ya? kalau secara jabatan itu nggak bisa serta-merta. Oh, jabatan nggak bisa ya? Enggak. Tapi kalau penghadapnya masyarakatnya tentu ya bisa. Nggak ada paling gitu. Iya. Hadapan masyarakat. Jadi ketika SK pensiun 65 ya. ada bonus 2 tahun diperpanjang. Oh, masih bisa. Putusan MK terakhir, makanya saya sebut update dengan putusan-putusan MK. Iya, yang Notaris sekarang MK udah putusin Pak, Iya. bisa pensiun di umur 70. Wah, nambah berarti Pak ya? Iya, ada kementerian udah atur Nanti tinggal nunggu itunya aja ya? tahapan-tahapan persyaratan-persyaratan 65, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70. Sekarang udah ada 1-2 orang notaris yang 67 ke 68 itu udah jalan. Udah jalan Pak? Udah. Berarti emang nanti bisa... Memang 70 tahun ada, cuman ya kalau menurut saya sih kita notaris harus sebenarnya mengukur Kemampuan kita juga ya Pak ya, seharusnya ya. Kalau emang udah nggak karena sanggup... jabatan ini kan bisa kita tunjuk pengganti Pak. Oh, pengganti? Bisa. Buat ngegantiin Bapak? Untuk menjalankan jabatan atas nama kita kan bisa. Oh, atas nama tapi ya? Atas nama... Iya, jadi saya cuti, Iya. ada pengganti. Tapi kalau ada permasalah, yang tanggung jawab Ya mereka yang jadi pengganti kita. Yang berarti yang lagi cuti mah nggak kena nggak ini ya Pak. Gini Pak, apa nih harapan Bapak kepada notaris-notaris yang baru sih Pak? Kalau harapan saya kepada notaris baru, ini tahun 2025 Ya. ke depan, kan ke depan Pak. Kalau menurut saya, pertama update keilmuan tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Wajib berarti Pak ya? Wajib. Jadi meskipun di perkuliahan itu dia dapat materi sedikit, ketika dia udah siap menjalankan jabatan dan negara pun sudah mengeluarkan SK untuk dia harus, kalau menurut saya sih, dia mempersiapkan diri. Karena masyarakat yang datang ke kita kebutuhannya bermacam-macam. Ya. Jadi kalau kita tidak dilengkapi dengan kemampuan dan bahasa, dan apalagi nanti kepercayaan di akhirnya, dia akan nggak sukses. Jadi harapan saya untuk yang baru-baru ya Ilmu sih Pak ya? dia harus menggali potensinya sebanyak-banyaknya dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan hanya stuck dengan di dunia Kalau sekarang. boleh ngomong Pak sekarang,
Di HP ini ada AI apa? Iya, AI, iya. Iya, Pak. ChatGPT, iya. Kita khawatir nanti kalau kita nggak benar-benar menjalankan jabatan kita, Iya. kan bisa porsi jabatan kita yang diambil AI nanti. I see. Ya Pak, tanya aja AI, apa-apa masyarakat nggak tahu ya kan. Jangan sampai kita kalah ya Pak ilmunya ya Pak ya. Jadi AI ini nanti Pak, karyawan ini jadi sedikit Pak. Iya karyawan sedikit. Ya. Siapa yang nggak bisa dilawan oleh AI? Yang punya lahan, Iya. peternakan, perkebunan, Iya. atau pemegang kuliner, Iya. ya Pak. Benar. Pokoknya yang punya produk, Produk yang dihasilkan. nah, itu AI nggak bisa lawan tuh. Tapi sepanjang Cuman buah pikir. buat melayani pelayan, Iya. lewat Pak. Ya kan? Masih bisa. Digantikan sekarang. Kalau kita nggak berkembang. Iya. Lihat aja Pak, waktu kalau Bapak bisa langsir, saya kan karena 22 tahun di Pandeglang langsir ke Jakarta itu hampir tiap minggu. Iya. Jalan tol yang dulu dikawal dengan orang-orang berseragam, Iya. sekarang mana ada Pak? Tidak ada. Ya kan? Yang kerja cuma udah alat magnet aja, tak tuk udah orang dari mana, mau macet mau apa kayak nggak penting. Tapi itulah zaman. Di notaris ini juga begitu nanti, hati-hati. Kalau kawan-kawan nanti, jadi mereka kuliah notariat, Iya. jadi notaris, tapi nggak tahu Pak mau kerja gimana, ya kan? Hanya mau jadi notaris. Ya notaris, sampai waktu setelah keluar SK, Iya. Nggak tahu tapi ya. nggak tahu. Mau kayak gimana nggak tahu. Ya kan? Buka kantor kayak gimana ngelayanin kagak tahu apa isinya. Itu yang bahaya sih. Itu yang bahaya Pak. Kenapa bahaya? Prodinya banyak Pak. Dan prodinya ini berlomba-lomba menerima mahasiswa, berlomba-lomba meluluskannya. Tidak memfilter. Oh itu soal mutunya. Iya. Kurang. Ya kawan ini sendirilah. Dia kan mau jadi notaris. Iya. Karena MKN itu nanti kan nggak harus jadi notaris. Iya. Menurut dikti. Ya, menurut dikti kan nggak harus jadi notaris sih ya. Cuman kenyataannya semua yang MKN cari jadi notaris. Pasti Pak. Kalau saya kalau jadi MKN, kalau masih junior ini anak saya kan udah MKN juga satu, anak sambung tadi itu. Iya. Cuman dia pengen jadi notaris ya udah. Sebenarnya kalau menurut saya, lo bisa daftar jadi jaksa, jadi hakim, ya kan. Iya. Lu udah banyak ilmu, udah banyak bahan. Ikut bapaknya kan karena ikut. Cuman kalau untuk jadi notaris ya keuntungannya sih kita tidak terikat waktu. Iya. Waktu punya. Iya. Jadi memang kalau saya pribadi Pak, Iya. itu memang kerja notaris ini memang cita-cita saya dari kecil. Dulu Pak. Tapi bukan notaris Pak. Apa? Cita-cita saya itu bekerja itu pertama tuh nggak ada absen-absen tuh nggak. Iya. Saya nggak mau Pak itu. free jadi bebas waktu kita yang ngatur. Nah itu satu tuh. Jadi saya ASN, PNS dulu nggak mau kerja di bank apalagi. Karena itu kan ada kewajiban-kewajiban. Iya. Ya kan? Akhirnya saya kerja sama perusahaan orang Tionghoa di Jakarta. Masuk bebas Pak. Datang pulang. Yang penting produk. Yang penting hasilnya ada. Ada produk kualitinya bagus. Iya Pak. Jadi saya kerja itu, jadi rupanya ini di umur 60 baru kita tahu. Apa yang kita inginkan itu dikabulkan Pak di atas. Jadi dua itu aja Pak. Iya. Saya nggak mau tanda tangan. Iya. Kerja itu dan dibatas-batasin waktu saya nggak mau. Yang duduk misal dari teller bank, Iya. teng istirahat. Udah selesai. Yang muslim aja kerja di bank Pak. Yang muslim nih, Iya. untuk sholat asar aja Pak. Gantian. Susah Pak. Ya. Kalau dapat pejabatnya yang Iya. anti Islamofobia mati kita. Iya. SP Pak. Jadi notaris ini pertama yang mahalnya kebebasan berkarya. Tapi tetap ada etikanya ya Pak ya. Etika secara jabatan dan sesama teman sejabatan. Etika sejabatannya ya Pak ya. Ya. Harus dipikirkan.
Nah, kalau untuk notaris-notaris yang masih ini Pak nih, kalau yang masih suka nakal gitu loh Pak ya. Kalau orang masyarakat nyebutnya notaris nakal tuh gimana sih Pak tanggapan Bapak Pak? Saya sih kriteria nakal notaris ini, kalau menurut saya itu nakalnya notaris itu nggak bisa dipercaya, Pak. Oh, udah ya. Itu aja nakalnya. Jadi karena ini kan jabatan kepercayaan, Pak. Iya. Kalau kepercayaan itu yang tidak bisa dia dapatkan. Jadi harus kepercayaan ya Pak ya. Ya. Kalau itu yang nggak bisa dia dapatkan, Iya. ya otomatis dia notaris nakal. Oh, berarti Notaris nggak bisa dipercaya. notaris yang nggak bisa dipercaya dan notaris nakal ya Pak ya. Iya. Karena nakalnya ini Pak bisa menaik Pak. Kalau dia nakalnya menilep uang yang dititipkan, penggelapan Pak. Penggelapan. Iya kan? Bener. Jadi makanya jabatan notaris ini sebenarnya dekat dengan Hukum. dekat dengan penjara lah. Dekat Kalau penjara. memang nggak rapi-rapi. Kalau nggak ini apa ya apa namanya? Nggak menjaga amanah. Bukan 1-2 Pak notaris Pak yang Ya, penjara. jadi Sangka. tersangka dan terpidana menjalani jabatan di LP itu. Ya tapi emang kesalahan dia kan Pak. Kesalahan dia. Dia kalau nggak salah ya gimana? Emang dianya yang Memang dia yang salah. Emang dia yang Ada salah. jadi memangnya secara jabatan merugikan orang lain. Makanya itu kan notaris kan disumpah kan Pak kalau untuk Iya. dilantiknya. Semua pun kadang-kadang kan Pekerjaan yang sumpah jabatan. Namanya sumpah jabatan Pak. iya. Apalagi sesuai agama. Iya. Ya udah. Itu risiko-risiko yang memang dia udah siap dari awal-awal. Iya, emang semua apa notaris itu bukan sekedar itu ya. Emang, Satu lagi sebenarnya untuk notaris-notaris baru ini saya meminta atau berharap itu menjaga apa namanya? Kalau boleh dia harus bekali dirinya dengan sekolah kepribadian, public speaking. public speaking, ya Pak. Ini kan ilmu-ilmu terbaru kan. Iya. Kenapa? Ini di kuliahnya kan dapatnya nggak ada. Karena emang pelayanan ya Pak ya. Pelayanan Pak. Emang pelayanan si notaris itu sebenarnya pelayanan. Soalnya langsung sama masyarakat kan. Iya, langsung masyarakat. Langsung masyarakat. Beda sama advokat ya Pak ya. Jadi kalau kita, itu kan saya udah pernah dulu di lawyer ya Pak. Iya. Kalau kita masyarakat datang ke lawyer Pak, otomatis rata-rata punya masalah Pak. Punya masalah iya. Kalau ke notaris dia nggak punya masalah. Benar. Kita kalau dia punya masalah, masalahnya itu bukan masalah yang sifatnya melawan hukum, itu bukan. Iya. Kalau ke pengacara otomatis melawan Lawan hukum. hukum, ada masalah hukum. Masalah hukum rata-rata. Makanya kalau sini Tapi kalau ke notaris mereka punya masalah. Mungkin masalah yang barangkali mungkin dokumennya hilang atau belum selesai, atau- nggak rapi, belum mau dirapiin. Jadi misalnya dia punya warung, Pak. Sampai waktu orang pajak suruh dia bikin perusahaan. iya. Bingung bikin dokumennya. Kan nggak mungkin dia bikin sendiri perusahaan, Pak. Iya, makanya itu. Rupanya dia tanya, gimana caranya Pak Pajak? Katanya. Ya Bapak pergi ke kantor notaris. Iya. Bikin akta pendirian perusahaan Bapak, katanya. Nah itulah satu-satunya, Pak. Jadi kadang-kadang misalnya kita bikin warung atau bikin CV, bikin PT, awalnya kan begitu. Iya. Jadi apa ya namanya ya? Bikin yayasan, bikin apalah. Jadi akta pertama kali itu kan modalnya Pak, Iya. ya kan? Misalnya kita bikin CV berdua nih, Bikin CV, bertiga. iya. Akta pendirian itu Pak, Akta pendiriannya itu. Ya. bidang usahanya apa? Terus ada bisnis. Bisnis. Ya udah modal masing-masing masukin. Itu kan tertuang kan Pak di Itu akta. tentu. Ya makanya itu jangan. Sebenarnya emang notaris itu ya jabatannya jabatan penting ya karena emang melayani masyarakat ya Pak ya. Pelayan, dia ada pelayan masyarakat. Melayani masyarakat. Jadi bukan sekedar mau jadi notaris lah karena mungkin keren, mungkin apa atau punya kantor sendiri ya, tapi nggak semudah itu sih Pak ya. Ya, Pokoknya. Oke, makasih Pak Jul. Sama-sama, Kita Pak. ngobrol. Hah? sama-sama. Ya. Terima kasih.
Tadi kata Pak Jul sebenarnya masih banyak yang dibahas, tapinya Ya. kalau kita bahas sekarang ini bisa nyampe Ini 3 jam. Pak Jul ini udah bawa buku tebal banget itu masalah itu. Buku tebal. panduannya tebal, Pak. Ini kan peraturan perundang-undangan banyak di dalamnya itu. Berapa kali itu? Kalau kita bahas semua nanti kita berepisode nih Pak. Nanti 3 jam nggak kelar ini Pak. Ya maka kalau menurut saya sih berepisode Iyalah, nanti lah. dengan apa tema-temanya. Ya tema lainnya. Kita kan Kalau saya lebih cenderung kerja notaris ini temanya tema moral. moral. Berarti Moral perilaku etika. moral, perilaku, etika. Itu berarti ya pesan yang mau Pak Ya. Jul yang mau sampaikan itu lebih ke Moral perilaku etika. moral, perilaku, etika. Moral itu Pak, Ya. apa yang dia punya. Oke. Jujur. Jujur. Ya Pak. Ya. Itu moral. Moral. Bisa dipercaya. Itu moral. Kalau perilaku, Ya. ya otomatis Pak, dia jaga jabatan ini. Oh ya. Ya Pak. Jaga Iya, kan? marwahnya gitu Pak ya. Berpakaian saja dia harus atur lah, rapi lah. Ya Pak. Rambut apa. Kan nggak mungkin nanti notaris Pak rambut. Rambutnya Dia potong suka-sukanya ikut zaman sekarang kan nggak mungkin. ya, Pak. nggak tahu ya notaris zaman sekarang ya Pak ya. Kalau etika, jadi setelah moral, perilaku, etika ini kadang-kadang kan bisa dengan teman sejabatan, Ya. ya Pak. Ya. Bisa dengan instansi-instansi terkait Iya. etikanya. Benar. Jadi 3 itu aja kunci itu, moral, perilaku, etika. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman notaris ya Pak ya, Ya. terutama yang baru-baru nih Pak ya. Untuk notaris baru, Dan yang mau yuk pegang 3 kata ini aja nih. Dengerin. Moral, perilaku, etika. Nah, calon notaris juga yang mungkin lagi ngambil magister, Ya, belajar yang benar berarti Pak ya. ya Perdalamin otomatis ilmu. ya harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Notaris baru jaga moral, perilaku dan etika. Iya. Ini Pak Jul Trisman, Ketua MPD Pandeglang, Pandeglang Lebak. Pandeglang Lebak, senior juga udah 22 tahun. Dan di wakil ketua majelis pengawas wilayah. Woi, ketua wakil juga ya Pak ya. Wakil juga, MPW. saya di bawah Pak Kanwil nih. Pantes emang sering ke kantor sih. Emang saya kenapa mengundang Pak Jul kayak sih. Wih, orangnya wibawa banget sih masalah ya kalau Kantor saya pergi sidang tuh Pak. gitu ya, tukang sidang sih Pak. Sidang itu. Sidang. Setiap hari Rabu. Oke, terima kasih sahabat pengayoman. Kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Jul. Pak Jul, terima kasih Pak Jul. Sama-sama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Kita cari tema yang Sama-sama. lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.